Halo Sobat Limu, Sobat Liputan Ilmu, gimana nih kabarnya kalian? Ya semoga kalian baik-baik aja ya guys. Karena apa? Karena di sini Mimin selalu mendoakan kalian agar kalian selalu sehat walafiat. Iya, di video kali ini Mimin ingin membahas tentang seputar negara Qatar, negara yang sedang viral. Ya, negara Qatar hanyalah sebuah negara kecil berbentuk semenanjung di Timur Tengah yang berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Teluk Persia di sebelah utara. Luas negara ini hampir sama dengan Provinsi Banten. Meskipun wilayahnya terbilang sempit, Qatar merupakan negara terkaya di dunia. Bisa dibilang Qatar adalah negara tajir di mana penduduk negeri ini begitu makmur dan damai. Negara ini memang benar-benar luar biasa kaya. Ya, negara Qatar memiliki kultur budaya yang unik dan cukup menarik perhatian dunia. Qatar telah membangun segala infrastruktur guna mensejajarkan dirinya dengan negara lainnya di Jazirah Arab seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Saudi Arabia. Setelah dinyatakan oleh FIFA sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2022, Qatar kian gencar dalam pembangunan di berbagai sektor terutama ekonomi dan pariwisata. Kondisi Qatar saat ini berbanding terbalik dengan beberapa puluh tahun lalu di mana Qatar waktu itu adalah salah satu kawasan miskin di Teluk Persia. Beberapa dekade lalu, Qatar tidak lebih dari daerah nelayan yang masuk protektorat Inggris. Negara ini merdeka pada tahun 1971 dan tidak lama kemudian Qatar menemukan salah satu cadangan gas alam cair terbesar di dunia, nomor 3 setelah Rusia dan Iran. Iya, berikut adalah fakta menarik tentang negara Qatar. Kita simak aja berikut ini. Di urutan pertama, yaitu deretan negara terkaya. Iya, fakta negara Qatar adalah termasuk dalam deretan negara terkaya peringkat keempat. Hal ini dihitung berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas purchasing power parity. Bahkan sebelumnya di tahun 2020, Qatar pernah menjadi peringkat pertama negara terkaya. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan harga minyak bumi dan dampak dari pandemi COVID-19. Di urutan kedua yaitu fasilitas dari negara. Iya, warga negara Qatar begitu makmur karena mereka mendapat fasilitas rumah dari negara. Pemerintah Qatar akan memberikan sebuah rumah kepada setiap bayi warganya yang baru lahir. Setiap anak-anak boleh sekolah atau kuliah, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan biaya sepenuhnya dari negara. Setelah mereka selesai menempuh pendidikan, mereka bebas memilih pekerjaan apapun dengan gaji lebih dari tenaga kerja asing. Lalu negara juga akan memfasilitasi setiap warganya yang akan menikah dengan memberikan jasa pembantu rumah tangga. Wah, sangat menarik sekali bukan? Ya, setiap wanita Qatar yang melahirkan akan difasilitasi rumah sakit sesuai kebutuhannya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kalau di negara kita ini paling BPJS kali ya guys. Ya, fakta yang ketiga yaitu negara bebas pajak penghasilan. Setelah menjadi negara terkaya, Qatar tidak membebankan kepada masyarakatnya untuk membayar pajak penghasilan. Hal tersebut dipicu oleh pendapatan Qatar dari minyak dan gas bumi yang sudah sangat besar untuk negara. Hal ini yang membuat para pekerja di negara Timur Tengah tersebut memiliki pendapatan yang cukup besar dan terbebas membayar pajak. Kalau dipikir-pikir negara kita juga negara kaya ya guys, tapi kok nggak seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fakta yang keempat. Ya, merupakan negara teraman di dunia. Jika kita berbicara tentang bencana alam, setidaknya menurut para ilmuwan ada kemungkinan 0,1% gempa bumi di Qatar, menjadikannya negara teraman nomor 1 di dunia. Fakta yang kelima yaitu maskapai dan bandara terbaik di dunia.
Keramahan yang luar biasa yang diterima pengunjung dalam perjalanan ke Qatar dimulai pada penerbangan mereka dan berlanjut di kedatangan bandara. Qatar Airways dianugerahi maskapai penerbangan terbaik dunia dan Bandara Internasional Hamad dianugerahi bandara terbaik di dunia. Skytrax Airport Award 2021, wisatawan yang akan transit melalui Qatar dapat memanfaatkan paket persinggahan bernilai terbaik di dunia. Diluncurkan oleh Qatar Airways dan didukung oleh Qatar Tourism. Fakta yang keenam yaitu pusat proyek berkelanjutan. Iya, keberlanjutan telah tertanam dalam proyek-proyek besar baru di Qatar sejak tawaran Piala Dunia FIFA dimenangkan lebih dari 1 dekade lalu. Di pusat Doha, Anda akan menemukan jalan-jalan dengan deretan kafe, proyek regenerasi pusat kota berkelanjutan pertama di dunia. Di jantung Piala Dunia akan menjadi kota masa depan senilai 45 miliar dolar. Kota Lusail satu-satunya pembangunan berkelanjutan terbesar yang dilakukan di Qatar dengan sejumlah bangunan menarik dan berinovasi dengan ide-ide ramah lingkungan. Stadion yang dibangun untuk sepak bola memiliki keberlanjutan pada intinya dan ini akan menjadi acara yang bebas dari karbon. Stadion Ras Abu Abud misalnya dibangun dari kontainer pengirim laut yang digunakan kembali dan akan dibongkar sepenuhnya setelah turnamen berakhir. Fakta yang terakhir yaitu fakta yang ketujuh, jalur bersepeda terpanjang di dunia. Ya, olahraga dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama di Qatar dan bahkan ada hari libur nasional setiap Februari untuk menandai Hari Olahraga Nasional. Lintasan bersepeda Olimpiade adalah buktinya yang memperoleh rekor dunia pada tahun 2020 untuk jalur sepeda berkelanjutan terpanjang di dunia dengan panjang 33 km. Ya Sobat Limu, jadi itulah pembahasan kita kali ini tentang seputar negara Qatar. Iya, bagaimana menurut kalian? Jika kalian ditawari hidup di negara Qatar, apakah kalian akan betah? Kalau menurut Mimin sih, Mimin sendiri pasti betah ya. Karena apa? Karena fasilitasnya ditunjang sama negara. Ya oke lah, kalau begitu cukup sampai di sini aja pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Thank you and see you next time.